Bagaimana caranya sebuah perusahaan IT kecil di Jakarta yang keuangannya lagi berdarah-darah, tiba-tiba harga sahamnya pernah meroket sampai 2000% dalam setahun? Ya itu pertanyaan $1 juta ya. Benar. Jawabannya anehnya sama sekali nggak ada hubungannya dengan server atau coding. Jawabannya justru ada jauh di utara di tengah padang stepa Mongolia. Menarik banget ini. Makanya hari ini kita bakal membedah salah satu anomali paling liar yang lagi terjadi di bursa saham kita. Nah, untuk membedahnya, kita harus melepaskan cara pandang konvensional. Kita akan menempatkan diri layaknya seorang mentor investasi independen untuk Anda yang sedang mendengarkan ini. Setuju. Kita nggak akan cuma menelan mentah-mentah apa yang ada di laporan keuangan ya. Betul sekali. Kita akan bongkar motif tersembunyi di balik pergerakan harganya. Terus siapa bandar raksasa yang lagi bermain. Dan kemana sebenarnya arah transformasi ekstrem ini? Oke, mari kita mulai. Perusahaan yang lagi kita obrolin ini adalah PT Teknoline Indonesia Tbk, kode sahamnya Nine. Nine ya? Iya, Nine. Kalau Anda cari di internet hari ini, profil resmi mereka itu penyedia solusi teknologi informasi. Terdengar sangat futuristik ya. Memang terdengar keren sih awalnya. Tapi mari kita bedah realitasnya di lapangan. Pendapatan mereka itu benar-benar terjun bebas. Dari hampir 19,8 miliar rupiah di tahun 2022, merosot ke 14,7 miliar di 2023. Dan makin parah ya di tahun berikutnya. Bener banget. Ambruk tersisa cuma sekitar 9 miliar di akhir 2024. Laporan pertengahan 2025 bahkan lebih suram lagi loh. Separah apa tuh? Di semester pertama, mereka cuma mencetak pendapatan sekitar 1,37 miliar rupiah. Ada penyusutan bisnis yang sangat struktural di sini. Wah, itu sih parah banget. Membeli saham Nine saat ini murni karena bisnis IT-nya itu ibarat Anda sengaja menguras tabungan untuk membeli pabrik mesin tik tepat di saat dunia lagi heboh beralih ke ChatGPT. Analogi yang sangat pas. Margin laba kotor mereka tergerus dari 29% jadi 22%. Kenapa? Karena lanskap teknologi global ini lagi bertransisi besar-besaran ke cloud computing. Benar. Sementara spesialisasi Nine itu kan pengadaan perangkat keras fisik ya yang makin hari makin ditinggalkan. Nah, di sisi lain, biaya operasional mereka itu kaku banget. Nggak bisa dipangkas secepat penurunan omzetnya. Hasil akhirnya, ya rugi bersih mereka meledak sampai 6 miliar rupiah di tahun 2024. Tapi ada satu metrik yang bikin situasi ini jadi sangat ironis. Apa tuh? Meskipun keuangannya hancur, kalau Anda menilai Nine pakai valuasi standar pasar modal, harganya itu luar biasa mahal. Tunggu dulu. Rugi tapi mahal. Logikanya gimana tuh? Coba deh kita lihat rasio price to sales atau PS-nya. Rasio ini kan mengukur berapa harga yang rela dibayar pasar untuk setiap ₹1 penjualan perusahaan. Oke, terus angka untuk Nine berapa? Untuk Nine, rasio PS ini sempat menyentuh angka 30 hingga 36 kali loh. Wah, gila! 30 kali! Iya. Sebagai perbandingan untuk Anda ya, rata-rata sektor perangkat keras teknologi secara global itu biasanya cuma dihargai di kisaran 0,4 sampai maksimal 2,5 kali pendapatannya. Jauh baut bedanya ya. Banget. Nilai buku mereka atau price to book value juga sempat nyentuh hampir 10 kali lipat. Ini kan valuasi yang sama sekali nggak rasional buat bisnis IT yang lagi sekarat. Berarti pasar sebenarnya udah tutup mata dong sama laporan keuangannya. Bener banget. Mereka sama sekali mengabaikan masa lalu perusahaan ini dan murni membeli sebuah harapan masa depan. Valuasi setinggi itu membuktikan kalau pasar tuh nggak lagi menilai server bekas atau sisa kontrak IT mereka ya. Tepat. Mereka sedang menghargai sebuah entitas yang sama sekali baru yang akan mengambil alih cangkang tersebut. Nah, ini yang bikin saya agak bingung. Kalau bisnis IT-nya hancur lebur dan valuasinya semahal istana untuk pabrik mesin tik tadi, kenapa ada konglomerat internasional sekelas Poh Group yang mau repot-repot memborong sahamnya? Ya pastinya bukan karena mereka butuh karyawan IT-nya kan? Pastinya bukan. Ini murni soal kendaraan finansial. Jadi begini, sebuah grup investasi besar dari Singapura, Poh Holdings, yang dikendalikan oleh pengusaha senior Poh Kai Ping, itu mengakuisisi 70% saham Nine. Wow, 70% langsung ya. Iya. Mereka memborong sekitar 773 juta lembar saham dari pengendali lama. Dan yang paling penting adalah harga eksekusinya. Di harga berapa mereka masuk? Mereka beli di harga dasar Rp19 per saham. Rp19.
Loh, itu kan jauh di bawah harga pasar reguler yang beredar di layar bursa ya. Betul sekali. Dan apa yang mereka lakukan ini adalah contoh klasik dari manuver yang disebut backdoor listing. Bisa tolong dijelaskan sedikit konsep backdoor listing ini untuk pendengar kita? Tentu. Jadi Poho Group ini kan punya portofolio proyek sumber daya alam berskala internasional ya. Kalau mereka mau membawa salah satu tambang raksasa mereka untuk IPO mandiri di Indonesia, prosesnya bakal makan waktu bertahun-tahun. Ah iya, prosesnya panjang banget pastinya. Ya gitu ya. Analogi yang sangat tepat. Mereka cuma butuh cangkang perusahaan publik. Nine ini adalah kandidat sempurna. Kenapa Nine yang dipilih? Karena dua hal. Ukurannya kecil, dan yang terpenting, mereka nggak punya beban utang bank yang mematikan. Masuk akal sih. Dengan membeli saham mayoritas di harga 19 perak itu, Poho Group dapat tiket instan untuk masuk ke pasar modal kita. Oh iya, ada satu dinamika pergerakan orang dalam yang menarik perhatian saya dari data ini loh. Dinamika yang mana tuh? Jadi setelah Poho Group masuk dan otomatis harus melakukan tender wajib atau mandatory tender offer ke publik, ada pergerakan aneh nih. Mantan pemilik Nine, Noprian Fadli, yang sekarang duduk sebagai komisaris utama, justru membeli kembali 12% saham perusahaan. Oh iya benar, itu manuver yang menarik. Nggak cuma itu, lalu ada investor individu bernama Joni yang mendadak memborong 5% senilai 20 miliar rupiah. Maksudnya, kalau Anda baru aja menjual perusahaan yang merugi, kenapa malah beli lagi sahamnya dalam jumlah besar? Nah, itu adalah sinyal terkuat yang bisa dikirimkan oleh orang dalam kepada pasar. Tindakan itu berbicara lebih keras daripada rilis pers loh. Maksudnya mereka tahu sesuatu yang pasar belum tahu gitu. Pastinya. Ketika mantan pengendali mengunci kembali sebagian besar kekayaannya di perusahaan yang sama pasca akuisisi, itu artinya dia tahu persis nilai aset raksasa apa yang bakal segera disuntikan oleh pemilik baru. Dia nggak mau ketinggalan kereta kru untung ya. Betul, dia mau ikut menikmati lonjakan nilainya nanti. Nah, bicara soal menyuntikan aset, ini yang sering jadi jebakan buat investor retail biasa, yang mungkin lagi dengerin kita saat ini. Jebakan gimana maksudnya? Kita kan tahu, Poho Group masuk di harga yang super murah, Rp19. Tapi agar tambang raksasa mereka bisa masuk ke dalam tubuh Nine, secara legal, mereka harus menggunakan skema rights issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Benar. Dan skema yang mereka siapkan ini nggak main-main loh. Rencananya ada 2 tahap. Tahap pertamanya gimana? Tahap pertama sih relatif kecil ya. Perusahaan mencari dana sekitar 80 miliar rupiah untuk modal kerja dan pembenahan internal. Oke, 80 miliar masih wajar lah ya. Terus tahap keduanya? Nah, tahap kedua ini adalah monster yang sesungguhnya. Target mereka adalah menerbitkan saham baru senilai 200 juta dolar Amerika. Tunggu, 200 juta dolar. Itu setara 3,2 triliun rupiah loh. Iya benar, 3,2 triliun. Dana masif ini khusus dipakai untuk inbreng. Perusahaan kan ya? Betul. Dalam hal ini, mereka memasukkan aset tambang batu bara milik Poho Group ke dalam buku keuangan Nine. Wah, gila sih. 3,2 triliun disuntikan ke perusahaan yang total ekuitasnya di akhir 2024 aja cuma sekitar 35 miliar. Ekstrim banget kan perbandingannya? Itu ibarat memasukkan paus ke dalam akuarium ikan mas peliharaan. Akuariumnya pasti pecah berkeping-keping kalau nggak diperbesar. Iya, dan coba tebak, siapa yang harus menanggung biaya pelebaran akuarium itu? Pemegang saham. Aduh, investor retail lagi nih yang kena. Mari kita buat simulasinya biar sangat jelas buat Anda yang mendengarkan. Katakanlah Anda sebagai investor retail saat ini memegang 1% saham Nine. Oke, 1%. Nah, ketika rights issue raksasa senilai 3,2 triliun itu dijalankan, perusahaan bakal nanya nih, kami menerbitkan miliaran lembar saham baru. Apakah Anda mau ikut beli agar porsi 1% Anda tetap bertahan? Kalau saya nggak punya duit miliaran buat nebus hak itu saat itu juga gimana? Kalau Anda nggak punya uang tunai miliaran rupiah untuk disuntikan, hak Anda nggak tereksekusi. Saham baru tetap dicetak dan diserap oleh Poho Group. Terus porsi saham saya yang 1% tadi nasibnya gimana? Akibatnya, porsi 1% Anda tadi bakal menyusut atau terdilusi secara ekstrim. Mungkin nyisa jadi cuma 0,01% aja. Anda benar-benar tenggelam dalam lautan saham baru. Waduh, retail terpaksa jadi remah-remah ya. Brutal sekali hitung-hitungannya. Memang begitu realitasnya di pasar modal kalau ada backdoor listing skala besar. Tapi di sisi lain, nilai perusahaan itu sendiri bakal bertransformasi dari pemain IT gurem jadi raksasa komoditas energi kan? Jadi, mari kita beralih ke wujud asli ikan paus ini. Boleh?
Aset seperti apa sih yang nilainya sampai 150 juta dolar dan lokasinya ada di Mongolia sana? Jadi aset tersebut adalah proyek batubara Nurs. Tambang ini sebelumnya dikuasai oleh entitas afiliasi Po Group, namanya Po Golden Gear Resources. Oke, spesifikasinya gimana tuh tambangnya? Spesifikasinya bukan sembarangan loh. Berdasarkan standar internasional JORC, yang mana itu standar pelaporan geologi paling ketat, tambang ini terbukti punya sumber daya sebesar 478 juta ton. Wow, 478 juta ton. Jenis batu baranya apa tuh? Karena ini kan ngaruh banget ke harga jual pasar kan? Tepat sekali. Ini bukan cuma batu bara termal biasa yang dibakar buat pembangkit listrik ya. Sebagian besar cadangannya adalah semi-soft coking coal. Ah, coking coal. Berarti ini bahan baku krusial yang dipakai sama industri metalurgi buat melebur baja ya? Bener banget. Dan yang bikin aset ini masuk kategori premium adalah sisi logistiknya. Gimana tuh logistiknya? Mongolia kan daratan semua, nggak ada laut. Nah, titik tambangnya ini cuma berjarak 6 km dari infrastruktur kereta api Trans-Mongolia. Jalur kereta ini terhubung langsung ke satu tempat, Kemana tuh? ke Cina, konsumen energi dan produsen baja terbesar di planet ini. Oh wow, pantesan. Oke, coba kita mainkan logika valuasi mentor saham di sini. Kalau kita ambil kapitalisasi pasar Nine saat ini yang ada di kisaran 315 miliar rupiah, Oke, kita catat angkanya. lalu kita asumsikan semua aset Nurs itu nantinya masuk 100% ke Nine, berarti kita bagi 315 miliar dengan 478 juta ton cadangan. Ketemu angka berapa tuh per tonnya? Hasilnya, pasar saat ini cuma menghargai cadangan batu bara Nine seharga Rp659 per ton. 600 perak. Wah, murah banget ya. Iya kan? Dibandingkan saham batu bara lokal kayak Adaro atau Bukit Asam yang cadangannya dihargai jauh lebih premium, ini murahnya udah nggak masuk akal sih. Sangat miring ya mah harganya. Dan di pasar modal tuh, kalau ada barang yang terlalu murah, biasanya itu mencerminkan tingginya ketakutan atau skeptisisme pasar terhadap kemampuan eksekusinya. Maksudnya resiko operasionalnya gitu ya? Iya, punya batu bara di dalam tanah itu satu hal. Tapi untuk menggalinya, membangun infrastruktur, dan menjualnya melintasi batas negara, nah itu butuh modal ratusan juta dolar. Nah, soal modal ekskavasi ini, manajemen Poh Group merilis sebuah strategi yang kedengarannya sih luar biasa ya. Mereka menyebutnya strategi no capex atau tanpa pengeluaran modal awal dari sisi Nine. Gimana tuh skemanya? Kok bisa nggak keluar modal? Jadi mereka menggandeng raksasa kontraktor dari China daratan. Kontraktor ini pakai skema EPC plus F, singkatan dari Engineering, Procurement, Construction, and Finance. Oh, jadi kontraktornya yang modelin semua. Betul. Kontraktor asal China inilah yang bakal ngerogoh kocek mereka sendiri lebih dari 100 juta dolar buat membangun operasional tambang dengan target produksi 20 juta ton per tahun. Konsep yang sangat efisien sih di atas kertas. Nine nggak perlu ngutang ke bank lokal, nggak perlu beli ekskavator, biarkan mitra China yang kerja dan keluar duit, terus Nine tinggal menikmati hasilnya dari perjanjian bagi hasil. Tunggu. Anda bilang Nine dapat tambang triliunan, terus ada kontraktor China yang rela nalangin uang ratusan juta dolar dan Nine tinggal duduk manis terima beres. Kelihatannya sih gitu. Iya nggak mungkin dong. Di dunia pasar modal kan nggak ada yang namanya makan siang gratis. Pasti ada jebakan atau syarat yang sangat memberatkan di balik kemurahan hati kontraktor China ini kan? Anda punya insting analis yang bagus nih. Emang benar, jebakannya bukan pada kontrak bisnisnya secara langsung. Terus di mana jebakannya? Di tembok birokrasi geopolitik. Uang 100 juta dolar itu kan nggak bisa begitu aja ditransfer keluar dari bank di Beijing ke rekening di Mongolia. Skema seluruh proyek ini bertumpu pada satu stempel krusial dari pemerintah Cina. Stempel apa tuh? Izin Overseas Direct Investment, atau ODI. Apa persisnya izin ODI ini dan kenapa ini sampai jadi sangat menentukan buat Nine? Jadi pemerintah Cina, lewat lembaga pengawas devisa mereka, itu sangat ketat mengawasi aliran modal yang keluar dari negaranya demi mencegah capital flight. Oh, mereka nggak mau uangnya pada lari ke luar negeri ya? Betul. Kalau ada perusahaan Cina mau investasi 100 juta dolar di luar negeri, mereka harus ngebuktiin ke Beijing kalau investasi tersebut menguntungkan ketahanan strategis negara mereka. Jadi kalau Beijing merasa investasi ini nggak strategis, bakal ditolak dong? Sangat mungkin ditolak. Apalagi kalau Beijing merasa sentimen politik dengan Mongolia lagi mendingin,
Atau mungkin kuota impor batu bara domestik China kebetulan lagi penuh. Izin ODI itu nggak bakal pernah turun. Berarti nasib pemegang saham Nine di Jakarta secara nggak langsung itu sangat ditentukan sama stempel birokrat di Beijing ya? Sepenuhnya bergantung ke sana. Kalau izin ODI itu ditolak atau digantung berbulan-bulan, kontraktor China kan nggak bisa bergerak. Tambangnya nggak bisa digali dong. Iya, dan Nine balik lagi jadi sekedar cangkang kosong yang cuma ngejual angan-angan. Itulah risiko fundamental utama yang bikin harga batu baranya saat ini cuma dihargai 659 perak sama pasar yang skeptis. Masuk akal banget sih penjelasannya. Resiko operasional emang berhasil digeser ke pihak ketiga, tapi resiko geopolitik jadi kayak pedang Damokles yang ngegantung di atas proyek ini. Bener banget, resiko yang nggak bisa dikontrol sama manajemen Nine sendiri. Lalu, dengan semua drama akuisisi dan perizinan internasional ini, dampaknya ke psikologi perdagangan saham Nine sehari-hari gimana? Mari kita bedah lewat grafik pergerakannya. Waduh, kalau Anda nyari ketenangan batin sih, mending jangan pernah buka grafik saham ini deh. Bikin jantungan ya grafiknya. Mari kita kilas balik sebentar, biar pendengar nggak bingung. Perjalanan harganya ini benar-benar mendefinisikan apa itu turbulensi. Iya, awalnya santai banget kan? Bener. Awalnya saham ini bergerak lambat, terus tiba-tiba tersengat rumor akuisisi awal, harganya melesat gila-gilaan sampai nyentuh level tertinggi sepanjang masa atau all-time high. Itu di harga berapa puncaknya? Di angka Rp358 per lembar pada bulan Januari 2025. Tapi coba tebak, apa yang terjadi setelahnya? Pasti ada aksi ambil untung besar-besaran kan? Ya, terjun bebas menukik tajam, sampai menyentuh titik terendah di harga Rp51 per lembar di bulan Juni 2025. Wah, dari 300-an anjlok ke gocap ya? Betul. Dan pertanggal 5 Mei 2026 ini, harganya mulai mencoba stabil di kisaran Rp146 sampai Rp147. Volatilitas mingguan saham ini tuh mencapai 13% loh, jauh di atas 75% emiten lain di bursa kita. Sangat liar yield perdagangannya ya. Saking liarnya, otoritas bursa sampai harus turun tangan langsung. Anda Iya. mungkin ingat fase di mana grafik saham Nine sempat patah-patah kan? Iya, karena mereka dimasukin ke dalam mekanisme full call auction atau FCA ya. Mekanisme yang sempat bikin banyak trader retail frustrasi berat. Nah, itu dia. Kenapa bursa sampai merasa perlu mengurung Nine di sistem itu? Karena fluktuasi harganya dinilai tidak wajar, dan saat itu kan belum didukung sama laporan keuangan yang solid. Bisa dijelasin dikit efek sistem FCA ini ke trader? Jadi dalam sistem FCA, buku pesanan atau order book itu dibikin gelap. Artinya, Anda sebagai pembeli atau penjual nggak bisa ngelihat antrean harga orang lain secara real time. Bursa sengaja nutup mata pasar gitu ya, buat ngeredam kepanikan massal atau spekulasi yang terlalu liar? Betul. Anda cuma bisa nebak-nebak aja, di harga berapa sistem bakal nyocokin transaksi secara periodik. Ya untungnya sih masa isolasi itu udah kelar ya. Pada bulan Maret 2026 kemarin, Nine akhirnya dikeluarkan dari papan FCA dan balik diperdagangkan secara normal lagi. Syukurlah. Terus pergerakannya sejak keluar dari FCA gimana? Kalau kita perhatikan perilakunya sejak saat itu, saham ini sepertinya udah membentuk semacam lantai support psikologis di atas level Rp100. Yang menarik dari psikologi pembelinya sekarang tuh reaktivitas mereka terhadap berita. Karena ini kan saham berbasis narasi transisi ya. Benar, sentimen driven banget. Sekecil apapun berita positif yang keluar, misalnya tiba-tiba direksi ngasih bocoran soal perkembangan evaluasi cadangan atau progres pendaftaran di pemerintah Mongolia. Saham ini bisa langsung nyentuh auto reject atas atau arah ya, melesat 10% dalam satu hari gitu. Dia langsung terbang biasanya. Apalagi manajemen Nine kan baru-baru ini lumayan vokal ya. Mereka secara terbuka ngomong kalau lagi negosiasi lanjutan sama 2 investor besar baru. Ada investor dari mana aja tuh kabarnya? Satu investor lokal, satu lagi dari luar negeri, buat bareng-bareng ngawal mega proyek triliunan ini. Rumor-rumor progresif kayak ginilah yang terus manasin musim spekulasi di pasar sekunder. Ya karena emang saat ini cuma itulah bahan bakar yang tersedia, harapan dan spekulasi berita doang. Jadi kalau Anda yang lagi dengerin ini mulai mikir buat ngambil posisi, mari kita rangkum semuanya. Apa nih kesimpulan akhir dari mentor investasi kita hari ini? Mari kita bagi dari 2 profil resiko yang berbeda aja ya. Oke, untuk tipe pertama gimana? Kalau Anda adalah tipe investor konservatif yang sangat ngutamain keamanan modal dan arus kas yang jelas, ya tindakan paling rasional saat ini adalah diam di pinggir lapangan. Jangan disentuh dulu ya. Jangan disentuh dulu. Membeli Nine hari ini tuh bukanlah investasi yang berbasis fundamental nilai saat ini. Ini murni spekulasi tingkat tinggi terhadap kemampuan lobi dan eksekusi dari seorang Po Kai Ping.
Terus saran buat mereka yang konservatif nih apa, Nong? Mending tunggu sampai proses rights issue itu beneran selesai, tambangnya mulai beroperasi, dan laporan keuangan audit pertama pasca akuisisi diterbitkan. Biarkan risikonya reda dulu. Tapi gimana dong kalau pendengar kita ini tipenya beda? Justru mereka mencari potensi pertumbuhan eksponensial dan mentalnya udah siap ngadepin volatilitas ekstrim. Nah, bagi mereka yang pemberani dan sangat sadar sama risiko dilusi dari rights issue yang tadi kita bahas, Nine ini nawarin tiket masuk di lantai dasar. Tiket VIP sebelum pestanya mulai gitu ya. Benar. Anda itu pada dasarnya sedang ngebeli opsi keikutsertaan awal di sebuah mega proyek tambang bernilai triliunan sebelum semuanya benar-benar berwujud fisik. Memang potensi keuntungannya bisa gila-gilaan, tapi ya itu sepenuhnya berbanding lurus sama besarnya risiko perizinan antar negara tadi. Penjelasan yang sangat jernih dan berimbang. Tapi, sebelum kita tutup diskusi seru ini, ada satu hal besar yang mengganjal di pikiran saya sedari tadi loh. Wah, ada gajah di pelupuk mata ya? Apa tuh? Gini, kita sekarang kan udah masuk pertengahan tahun 2026 nih. Di mana-mana, aktivis lingkungan, institusi pendanaan global, sampai pemerintah dunia pada teriak-teriak soal ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Betul, transisi energi hijau lagi gencar banget. Nah, semua orang kan lagi berlomba-lomba mau matiin pembangkit listrik yang pakai batu bara termal demi energi bersih. Pertanyaannya, apakah strategi Pong Group ini nggak salah zaman? Maksudnya mereka melawan arus gitu ya? Iya kan? Mereka kayak lagi bertaruh triliunan rupiah pada sebuah industri yang pelan-pelan lagi mau dimatikan secara global. Pandangan konvensional pasti bakal sangat setuju sama Anda. Narasi transisi energi hijau emang kelihatan kayak bakal ngebunuh industri batu bara. Tapi ada satu pergeseran tektonik yang jalan paralel yang sayangnya jarang banget dihitung sama para aktivis lingkungan saat ini. Pergeseran apa tuh? Dan kenapa ini penting buat dipikirin investor? Bersamaan dengan kampanye ESG yang masif itu, dunia kita saat ini tuh lagi direvolusi habis-habisan sama gempuran infrastruktur artificial intelligence atau AI. Oh wow, iya bener juga, demam AI. Kebutuhan komputasi mesin-mesin AI ini tuh masif banget. Benar-benar melampaui logika masa lalu. Mereka butuh ribuan data center raksasa baru yang dibangun di seluruh dunia. Dan data center itu kan nyedot listriknya gila-gilaan ya. Tepat. Tahukah Anda apa yang paling dibutuhkan sama data center ini? Listrik yang menyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa sedetik pun interupsi. Dan masalahnya sumber energi terbarukan belum bisa menuhin itu semua secara stabil ya. Nah, itu dia. Sesuatu yang saat ini secara skala ekonomi belum bisa dipenuhi 100% secara konsisten oleh tenaga angin atau panel surya. Saya mulai nangkep nih kemana arah pikiran Anda. Ini semacam pertarungan antara idealisme energi hijau melawan realitas kerakusan teknologi masa depan ya? Betul sekali. Coba deh Anda bayangin skenario makro ini. China kan lagi berlomba mati-matian sama Amerika Serikat buat jadi hegemon AI global kan? Betul, perlombaan senjata era baru. Terus kalau pada suatu titik, pemerintah di Beijing menyadari kalau mereka butuh pasokan energi murah yang nyaris tanpa batas, untuk mastiin jutaan server AI mereka tetap nyala terang, apakah mereka masih bakal peduli sama narasi ESG? Kemungkinan besar sih bakal dikesampingkan ya, demi memenangkan persaingan AI itu. Betul. Kalau Cina mutusin mereka bakal menyerap setiap keping batu bara yang bisa mereka bawa masuk dari perbatasan Mongolia demi ngidupin ambisi AI mereka, maka sentimen lingkungan global bakal dilempar keluar jendela seketika. Dan kalau skenario kelaparan energi besar-besaran itu beneran terjadi, Maka cangkang perusahaan IT kecil dari Jakarta yang dulunya mau bangkrut ini, tanpa disadari, mungkin lagi duduk santai di atas cadangan emas hitam yang paling strategis. dan paling diperebutkan di kawasan Asia selama 1 dekade ke depan dong pastinya. Betul. Jadi pertanyaannya untuk Anda renungkan malam ini, akankah kebangkitan AI yang luar biasa ini justru menjadi penyelamat yang memperpanjang napas industri batubara di dunia? Sebuah dilema yang sangat luar biasa antara transisi energi yang ideal dan kerakusan mutlak dari mesin-mesin komputasi masa depan kita. Pemikiran yang benar-benar provokatif buat kita bawa pulang hari ini. Iya, selalu ada dua sisi koin di pasar modal. Benar sekali. Terima kasih banyak udah menemani kami mengupas lapis demi lapis misteri di balik saham Nine ini ya. Ingat, kami di sini cuma bertugas membedah dan ngasih Anda peta kompasnya aja. Jangan lupa, selalu lakukan riset mandiri.
Betul, keputusan kapan narik pelatuk investasinya selalu ada di tangan Anda sepenuhnya. Sampai jumpa di penjelajahan pasar kita yang berikutnya.